Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Jumat 24 Oktober 2025 dengan tema Mencari Cinta Sejati. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 4 ayat 1-26 berkata demikian. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Seorang wanita muda pernah berkata, "Aku hanya ingin dicintai apa adanya." Ia telah menjalin berbagai hubungan, tetapi selalu berakhir dengan luka. Dalam setiap hubungan ia berharap menemukan seseorang yang akan dapat menerimanya tanpa syarat. Namun yang ia dapat hanyalah penolakan, pengkhianatan, dan rasa hampa yang makin dalam. Pencarian cinta sejati seringkali membawa kita ke tempat yang salah. Kita berpikir cinta akan ditemukan dalam pujian manusia, hubungan romantis, atau penerimaan sosial. Tapi cinta sejati bukan sekedar perasaan. Cinta sejati adalah seseorang, Yesus
Kristus. Dalam pencarian yang penuh kekecewaan dan penolakan, banyak dari kita lupa bahwa cinta sejati tidak harus dicari terlalu jauh. Ia datang menghampiri, menjemput kita dalam keadaan yang paling rapuh dan mengasihi tanpa syarat. Dialah kasih yang tidak berubah, kasih yang memulihkan identitas kita sebagai pribadi yang layak dikasihi. Dalam nas hari ini kita melihat perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Perempuan ini telah mengalami 5 kali kegagalan dalam relasi dan kini hidup dengan seorang yang bukan suaminya. Ia mencari cinta, keamanan, dan penerimaan. Tapi yang ia dapat hanyalah penolakan dan rasa malu. Namun Yesus yang tahu seluruh masa lalunya tidak menjauhinya. Ia tidak menghakimi, tetapi justru menawarkan air hidup. Kasih yang sejati, yang tidak bersyarat. Barang siapa minum dari air yang kuberikan, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ini bukan hanya tentang air secara fisik, tetapi tentang kepenuhan jiwa. Yesus menunjukkan bahwa cinta sejati tidak bergantung pada status, masa lalu, atau usaha kita. Ia hadir dan mengasihi sebelum kita layak, sebelum kita bersih, dan sebelum kita sempurna. Di dalam kasih-Nya, perempuan Samaria ini dipulihkan. Ia tidak lagi malu, tetapi dengan penuh semangat bersaksi kepada orang-orang di sekitarnya. Menemukan cinta sejati berarti menemukan siapa kita di mata Allah. Pribadi yang dikenal sepenuhnya, namun tetap dikasihi. Identitas kita tidak dibangun atas dasar cinta dunia yang mudah berubah, tetapi atas dasar kasih Kristus yang kekal dan tidak tergoyahkan. Cinta sejati tidak ditemukan dalam pencapaian atau relasi manusia, tetapi dalam perjumpaan pribadi dengan Kristus. Di dalam kasih-Nya kita dipulihkan, diterima, dan dibentuk kembali. Hanya dengan mengalami kasih yang sejati darinya, kita dapat membangun identitas yang kokoh dan penuh makna. Kasih sejati dari Kristus membebaskan kita dari rasa malu dan menuntun kita pada identitas yang utuh.